Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya M. Fauzan Hidayat dengan NIM 422325001 dari kelas Fisika 22B. Di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan dari yang semalam, yaitu image enhancement. Nah, setelah minggu lalu kita belajar mengenai citra warna, sekarang kita akan masuk ke image enhancement. Nah, di image enhancement sendiri terbagi menjadi dua ya, yaitu antara spatial domain dan juga frekuensi domain. Nah, kali ini kita akan berfokus dulu di spatial domain, yaitu bagian point processing. Bagian mass processing mungkin akan kita singgung sedikit saja pada pertemuan kali ini. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita saja ke point processing. Nah, jadi point processing sendiri itu merupakan operasi yang paling sederhana ya, namun juga merupakan operasi pengolahan citra yang paling sering digunakan. Nah, pada prinsipnya point processing ini itu sebuah pixel pada citra masukan atau inputan itu diproses dan hasilnya disimpan pada posisi yang sama pada citra keluaran. Nah, misalnya kita seperti gambar ini ya, kita memiliki citra dengan masukan awal itu fxy. Nah, kemudian kita ingin melakukan manipulasi untuk menghasilkan gambar yang berbeda, misalnya gxy. Nah, pemrosesan titik itu didefinisikan sebagai operasi untuk menghitung nilai yang baru dari pixel gxy berdasarkan nilai pixel pada posisi yang sama pada fxy. Nah, seperti yang pada gambar ini ya. Jadi ada citra input pada titik fxy dan juga dilakukan operasi sehingga outputnya juga berada di titik yang sama seperti fxy. Nah, kemudian di point processing sendiri itu ada banyak tekniknya. Di antaranya itu ada thresholding, ada image negatif, image contrast, operasi aritmatika, operasi boolean, dan juga operasi geometri. Nah, nanti akan terlihat seperti apa perbedaannya. Nah, yang pertama di sini ada thresholding. Nah, di bagian OpenCV sendiri itu juga udah disediakan fungsi untuk melakukan thresholding ya. Mungkin ada teman-teman mungkin yang belum tahu ya thresholding itu apa. Nah, jadi thresholding itu merupakan teknik pengolahan citra berbasis pixel atau point processing yang biasanya itu digunakan untuk segmentasi. Nah, segmentasi itu bisa kita bilang memisahkan objek dari latar belakang citra atau background-nya. Jadi memisahkan gambar dengan background-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan memberikan satu nilai. Bisa saja putih jika pixelnya lebih besar dari nilai threshold atau nilai ambang batas yang kita berikan, dan juga memberi nilai lain mungkin juga hitam jika pixelnya lebih kecil dari nilai ambang batas yang kita berikan. Nah, untuk fungsinya sendiri itu di sini ada seperti ini ya. Sini kita menggunakan fungsi cv2.threshold. Dengan sini ada banyak parameternya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 parameter. Nah, di sini ada parameter yang pertama itu ada image-nya. Nah, di sini image-nya itu harus berupa yang sudah kita konversi dulu ke grayscale. Kemudian parameter yang kedua itu ada value dari threshold-nya atau nilai batasnya yang kita masukkan. Kemudian di sini ada max value-nya. Nilainya jika pixel citranya melebihi threshold. Misalnya titik yang ingin kita proses itu memiliki nilai pixelnya itu misalnya 150. Nah, sedangkan threshold value-nya di sini kita tulisnya 50. Jadi yang akan dipakai itu max value-nya. Kemudian di sini ada gaya threshold-nya, parameter yang keempat. Nah, untuk gaya threshold-nya sendiri itu ada banyak berbagai macamnya seperti ini. Jadi ada value and threshold level, ada threshold binary, ada threshold binary inverted, ada truncate, ada threshold to zero inverted, ada threshold to zero. Nah, kalau di dalam OpenCV itu juga ada tambahan lagi ya, yaitu ada trace mask, ada trace otsu, ada trace angle. Nah, yang lainnya sama seperti ini. Ini adalah operasi matematikanya.
Nah, kemudian yang kedua itu image contrast. Nah, di sini image contrast sendiri itu menyatakan sebaran terang atau lightness dan gelap di dalam sebuah gambar. Citra dengan kontras rendah dicirikan oleh sebagian besar komposisi citranya adalah terang atau sebagian besar gelap. Pada citra dengan kontras yang baik, komposisi gelap dan terang itu tersebar secara merata. Nah, kenapa image contrast itu bisa kita bilang penting ya? Itu karena dalam pengolahan citra itu bisa membantu memperjelas detail dalam gambar. Misalnya area yang memiliki perbedaan intensitas yang rendah. Nah, jadi dengan kita meningkatkan kontras, kita dapat membuat fitur yang sulit terlihat itu menjadi lebih jelas. Gitu. Kemudian lanjut kita ke operasi matematika. Nah, di sini tujuannya sendiri itu untuk meningkatkan atau menurunkan brightness atau keterangan dan juga meningkatkan atau menurunkan kontras. Nah, jika kita menambahkan sebuah konstan, maka itu akan meningkatkan kecerahan dari citra tersebut. Dan juga jika kita kurangi dengan sebuah konstan, maka itu akan mengurangi kecerahannya. Kemudian jika kita kalikan dia dengan sebuah konstan, maka akan meningkatkan kontrasnya. Dan juga jika kita bagi dia dengan sebuah konstan, maka akan menurunkan kontrasnya. Nah, di sini ada operasi boolean. Nah, operasi boolean ini sendiri itu seperti kayak ada operasi AND, operasi OR, ada operasi XOR, dan operasi NOT. Nah, dalam pengolahan citra ini biasanya digunakan untuk lagi-lagi segmentasi citra, deteksi objek, dan juga efek visual. Nah, untuk operasi AND, atau di sini yang pertama nih ya, itu kita membandingkan dua piksel pada posisi yang sama dari dua gambar. Nah, jika kedua pikselnya memiliki nilai 1, hasilnya 1. Dan jika salah satu atau keduanya 0, hasilnya 0. Ini pada seperti dasar ya, di logika matematika atau gerbang logika. Mungkin tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian di sini ada operasi geometri. Nah, di sini ada scaling, ada translation, dan juga ada rotation. Oke, kita lanjut bahas mengenai operasi geometri, yaitu scaling. Nah, ini adalah fungsi yang sudah ada pada OpenCV untuk melakukan ini. Nah, sebenarnya scaling itu ya sudah umum, mungkin ya, scaling memperbesar atau memperkecil suatu gambar gitu ya. Jadi pada OpenCV sendiri itu kita bisa melakukannya dengan memanggil fungsi cv.resize gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa parameter ya, ada source atau src, kemudian ada size, kemudian ada fx, fy, dan juga interpolation underscore flag. Nah, untuk source sendiri itu merupakan inputannya ya. Kemudian untuk size itu merupakan ukuran gambar output. Nah, jika tidak benar sama dengan 0, maka itu perhitungannya mungkin gitu ya. Kemudian ada fx. Nah, fx ini merupakan faktor skala untuk ketika sumbu x. Kemudian ada fy untuk sumbu y, dan juga ada interpolation underscore flag. Ini merupakan metode untuk interpolasi. Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya metode interpolasi yang bisa kita gunakan untuk scaling. Yang mungkin bisa kita lihat di dokumentasi dari OpenCV-nya. Oke. Kemudian kita lanjut ke translasi ya. Translasi ini mungkin kalau seperti yang sudah teman-teman tahu, mungkin seperti menggeser gitu ya, pergeseran lokasi objek. Nah, jadi di sini kita melakukannya dengan sebuah matriks. Nah, matriksnya itu 10 tx 01 tj. Nah, teks di sini nanti bisa angka yang terah kita gitu ya, tapi ini untuk ke sumbu x, sedangkan tj ini ke arah sumbu y gitu. Misalnya kita tulis sini 100, maka dia akan 100 langkah
ke sumbu X, dan misalnya sini 50 maka ada 50 langkah ke sumbu Y. Kalau minus, kita kasih minus berarti tidak ke bawah. Kemudian pada OpenCV itu juga kita sudah disediakan gitu ya. Jadi sudah cukup mudah lah bagi kita untuk melakukan pengolahan citra ini. Sini ada fungsi cv.warp-affine. Nah, di sini ada 3 parameter, ada source, kemudian matriksnya dan juga size-nya. Kita lanjut, kemudian ada rotasi. Nah, di rotasi ini juga kita menggunakan matriks. Nah, tapi kita juga bisa langsung menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh OpenCV, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi menghitung secara manual apa matriksnya untuk melakukan perputaran ke arah itu gitu ya. Jadi di sini ada 3 parameter ya, untuk get rotation matrix 2D. Dan di sini ada center atau pusat gambarnya, kemudian angle, ada sudut rotasi derajat, dan scale itu faktor skala. Kemudian kita bisa melakukan rotasi dengan warp-affine. Nah, seperti ini. Nah, kita gaskan praktikum. Kita lihat seperti apa kodenya. Nah, sini saya sudah mencoba menuliskan kode ya yang sudah disediakan. Sini mungkin saya jelaskan kembali gitu ya, agar teman-teman mengerti. Nah, di sini pertama kita importkan terlebih dahulu library yang kita perlukan. Di antaranya itu ada CV2 ya. Ini ya sudah biasa. Nah, kemudian kita baca citra gambar gradasi. Nah, gradasi ini ya. Nah, ini sudah ada. Kita baca, kemudian di sini yang pertama kita lakukan operasi thresholding dulu ya. Nah, sini thresholding dengan citra image-nya gradasi ini tadi, dan kemudian kita berikan nilai thresholdnya, nilai ambang batasnya itu 50, dan jika nilai citra pixelnya itu melebihi 50 maka akan digunakan 255 atau nilai hitam gitu ya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan metode trace binary. Nah, kemudian untuk yang kedua kita gunakan binary inverted, kemudian yang ketiga itu truncate, yang keempat itu to zero, dan terakhir itu to zero inverted. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Nah, binary ini dia hanya merubah 0 ke 1 ya. Nah, bagaimana kita ubah nilai ambang batasnya ini? Nah, kita coba kita ubah nilai ambang batasnya misalnya jadi 150 gitu ya. 150 atau 50. Nah, jadinya akan seperti apa gitu ya. Nah, di sini di binary-nya itu semuanya warna hitam. Nah, kenapa bisa warna hitam? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jika nilai pixelnya itu melebihi nilai yang kita berikan ini, maka digunakan max value-nya. Nah, tapi jika lebih besar maka akan diberikan warna putih, dan jika lebih kecil maka akan digunakan warna hitam gitu ya. Misalnya kita buat dia 10 gitu ya, coba semuanya 10, apa yang terjadi kalau 10? Nah, kalau 10 lebih kebanyakan putihnya daripada hitamnya gitu ya penjelasannya mengenai threshold ini. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan melakukan resize, translasi, dan juga rotasi ya. Di sini kita ambil dulu shape dari gambarnya ya, ambil matriksnya ya, rows-nya dan kolomnya. Nah, kemudian di sini kita resize menggunakan flag interpolasi itu intercubic. Nah, kemudian di sini kita ini ya, sampai sini saja cuman bisa. Nah, akan kita lihat seperti apa. Kemudian di sini untuk translasi ya, atau kita geser. Nah, ini kita geser dia 100 pixel ke arah sumbu X dan 50 pixel ke arah sumbu Y. Kemudian kita gunakan fungsinya warp-affine-nya untuk translasi. Nah, kemudian kita lakukan juga rotasi ya. Nah,
kita ambil nilai M-nya terlebih dahulu, get matrix. Nah, ini centernya atau cos, nilai cosnya di sini tadi kita kurangi 1, kemudian kita bagi 2. Kemudian di sini ada sudut derajatnya gitu ya. Rows-nya kita ambil, kita kurangi 1, kita bagi 2. Kemudian di sini yang tadi ada scale apa aja tadi? Oh, ada ya, inilah scale-nya. Skalanya gitu ya. Oke, langsung kita masukkan ke warp find juga lagi. Kita rotasi. Nah, di sini berbedanya hanya di nilai M-nya. Jika translasi dan menggunakan matriks 2x3. Nah, kalau di sini kita menggunakan seperti ini. Oke, di sini kita simpan image resize-nya menjadi general studio resize, translasi menjadi translasi, kemudian rotasi. Kemudian kita tampilkan nilai original, kita tampilkan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kita besari gambarnya, kemudian ini kita pindahkan objeknya, kemudian terakhir kita lakukan rotasi, seperti itu ya. Jadi nilai-nilai tersebut bisa kita modifikasi untuk menghasilkan yang kita inginkan sesuai dengan problem kita untuk mengolah citra digital tersebut. Nah, mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.